Halo Sobat Profesitor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini ya, Iman Hidupi Andika, SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas saham Bank BRI ya, atau BBRI dari segi rasio keuangan dasar. Nah, kenapa BBRI yang dibahas? Ya, karena BRI itu merupakan bank milik negara ya, terbesar, ya saat ini yang terbesar. Jadi kalau kita bilang yang swasta, itu kan ada BCA ya, ada BCA, Cip Niaga, dan lain sebagainya. Tetapi BRI yang terbesar milik negara, ya cabangnya ada di mana-mana, dan dia pro UMKM. Kalau teman-teman lihat, itu di seluruh pelosok desa, itu ada Bank Mandiri, ada Bank BRI ya, cabangnya ada di mana-mana. BRI unit pasti di setiap desa itu ada. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video yang saya buat. Dan silakan komen dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. BBRI ini kan merupakan bank milik negara terbesar ya, dan dia memang ditugaskan oleh pemerintah. Jadi memiliki cabang di mana-mana, jadi dia agar semakin dekat dengan masyarakat, ya terutama masyarakat menengah ke bawah. Nah, jadi supaya UMKM itu gampang mencari permodalan, ya jadi memang Bank BRI ini memang dari zaman Belanda dulu ya memang sudah dekat dengan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Nah, kita masuk ke rasio keuangan yang pertama yaitu IPS atau laba per saham. Nah, laba per saham dari Bank BRI sendiri itu kan kalau kita menggunakan laba per saham yang disetahunkan ya atau annualized itu berada di angka Rp344. Nah, jadi memang kalau sampai kuartal ketiga 2022 ini itu nilai IPS ya laba per sahamnya tadi berada di angka 260 kan. Nah, kita kan pakai yang disetahunkan karena memang laporan yang kuartal keempatnya kan belum keluar. Nah, angka 344 ini apakah bagus atau tidak? Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan harga, ya saat ini di 4.900-an ya, 4.940 kalau tidak salah, itu kan EPS, jika dibagikan semuanya, berarti teman-teman, jika hold saham BRI 1 tahun, berarti kan teman-teman hanya mendapatkan sekitar 7% ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, eh, itu jika EPS dibagikan semuanya, dan juga harganya nggak kemana-mana selama 1 tahun. Nah, 7% ya teman-teman ya. Tapi kan yang namanya laba bisa aja dibagikan sebagai dividen atau disimpan sebagai cadangan modal lagi kan, sebagai kas untuk dia berekspansi, untuk dia melakukan bisnis ya, untuk perputaran bisnis dan lain sebagainya. Nah, memang kalau kita melihat secara EPS ya, itu kan memang larinya nanti ke dividen. Ya, nanti kita akan bahas dividennya berapa dan artinya apa. Nah, sekarang di IPS tadi ya, masih di IPS, itu angka 344. Apakah bagus atau tidak? Ya, secara spesifik. Nah, 344 jika kita bandingkan dengan dari tahun 2018 ya, 2018, 2019 itu rata-rata berada di angka sekitar 220-an ya, 220 sampai 260-an. Nah, artinya dalam jangka waktu 5 tahun ya, dari 2018 itu berada di angka 220. 220 ke 2022 344 berarti dalam jangka waktu 5 tahun ya, EPS dari Bank BRI bertumbuh hanya sekitar 31% ya selama 5 tahun, yang berarti dalam setiap tahunnya EPS atau laba dari Bank BRI hanya bertumbuh sekitar 6%. Ya, 6% aja teman-teman. Nah, kalau kita lihat 6% ya, itu kan berarti hampir setara dengan deposito ya, di atas deposito sedikit. Ya, jadi EPS dari Bank BRI yang 6% ini memang tergolong kurang ciamik ya. Jadi kan mendingan kenapa nggak BRI taruh aja misalkan uangnya di Bank Indonesia gitu ya. Nggak usah capek-capek menjalankan bisnis, nggak usah capek-capek menjalankan operasional, ketemu nasabah, mengajak nasabah buat gini baru ya, intinya operasionalnya dia memainkan bisnis, tapi ujung-ujungnya setiap tahun hanya mendapatkan 6%. Mending taruh aja di Bank BI ya, secara kasarnya seperti itu. Nah, jadi dengan kategori Bank BRI ini merupakan bank milik negara yang salah satu BUMN terbesar ya, cabangnya di mana-mana, angka 6% ini memang menjadi kurang menarik ya bagi perusahaan sekelas Bank BRI. Tetapi teman-teman ya, dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang itu kan memang kena
negara kita kan terkena juga dampak dari pandemi ya, pandemi COVID-19 yang berujung atau berdampak kepada kan resesi. Ya, sebenarnya 2020 kan sudah terjadi resesi sebenarnya. Dan pada tahun 2020 BRI bisa mencetak laba per saham itu sekitar 6%, itu berarti sudah jauh lebih bagus ya. Lebih baik dibandingkan perusahaan lain yang bahkan pertumbuhannya minus. Nah, jadi kalau kita lihat memang secara IPS di tahun 2020 Bank BRI ini sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan yang lain. Tetapi kalau kita runutkan secara 5 tahun ke belakang ya, secara runut secara setiap tahun, itu angka 6% menjadi kurang menarik. Nah, jadi selain itu juga laba yang dihasilkan dari Bank BRI ya, tentunya tadi karena dia pro UMKM ya, di tahun 2020 terkena pandemi, seharusnya UMKM kan yang paling terkena dampaknya ya. Ya memang sih kalau kita berbicara seluruh kalangan itu kan terdampak. Tetapi yang paling kena dampaknya paling keras itu kan pasti UMKM. Ya gagal bayar lah, tidak bisa membayar cicilan dan lain sebagainya. Tapi mampu Bank BRI labanya bertumbuh 6%. Itu memang masih menjadi suatu sentimen yang positif. Tetapi kalau kita lihat nanti isu kedepannya tahun 2023 itu akan terjadi resesi. Ya, resesi diakibatkan kan oleh inflasi. Jadi inflasi yang tinggi menyebabkan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Kenapa dengan potensi terjadi resesi, inflasi yang tinggi dan suku bunga yang naik ya, ini menjadi suatu yang concern bagi Bank BRI. Nah, karena BRI ini kan merupakan bisnisnya di perbankan ya. Jadi perbankan bisnisnya adalah simpan pinjam. Nah, kalau simpanan itu bunga yang diberikan untuk simpanan itu memang berpengaruh sekali dari yang namanya suku bunga. Ya, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ya bunga simpanan untuk deposito, tabungan itu pasti akan naik. Tetapi apakah bisa serta-merta menaikkan bunga dari cicilan? Ya, bunga dari pinjaman? Nah, kan tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa segampang itu menaikkannya. Karena apa? Karena kalau bisnis perbankan itu ada yang namanya divisi atau kategori low risk low return, high risk high return. Kalau low risk low return ya memang itu dapat memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah, tetapi agunan yang diberikannya juga lebih tinggi. Ya, jadi memberikan kalau ada nasabah yang memiliki jaminan yang besar gitu ya, jadi bisa diberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Tetapi kalau misalkan ada nasabah yang dia jaminannya itu kecil, ya, jadi diberikan bunga yang lebih tinggi. Nah, bunga yang lebih tinggi ini itu menggunakan sistem kontrak. Nah, inilah yang tidak bisa seenak jidat gitu ya, mengganti kontrak tadi. Apabila suku bunga bank acuan Bank BI itu naik, tidak bisa kontrak ini dirubah lagi untuk bunganya. Ya, karena bunganya sudah tinggi. Nah, jadi dengan dia suku bunga bank acuan BI ya, suku bunga acuan Bank Indonesia itu naik, tentunya akan menggerus keuntungan dari Bank BRI. Ya, spreadnya kan jadi lebih kecil ya. Jadi suku bunga BI naik, otomatis bunga simpanan naik, tapi bunga pinjaman tetap. Nah, jadi kan tergerus ya, spreadnya itu tergerus, keuntungannya tergerus. Nah, inilah kenapa tahun 2023 seandainya nanti resesi terjadi, inflasi masih naik, Bank Indonesia masih menaikkan suku bunga, ya tentunya angka 6% tadi yang per tahun itu kemungkinan besar juga akan turun lagi. Jadi apakah 6% itu baik atau tidak? Ya saat ini masih lumayan baik karena masih di atas deposito, tetapi kedepannya dengan adanya isu dari resesi, isu dari inflasi yang masih naik, ya ini bisa menjadi pemberat lah kita katakan sebagai untuk Bank BRI. Nah, kemudian concern yang kedua, ya dengan adanya isu inflasi, isu resesi dan suku bunga acuan BI yang masih naik, ya tentunya akan meningkatkan juga NPL, ya karena walaupun bunga tadi dari peminjam, ya peminjam itu tetap gitu misalkan ya, tetapi akibat adanya inflasi tentu kan kebutuhan mereka juga naik. Ya apakah nanti kita lihat NPL-nya juga naik ya dari perbankan. Nah, ini kan juga harus kita perhitungkan. Yang menjadi pemberat nanti di 2023 seandainya inflasi masih tinggi. Yang pertama, spread-nya dari mereka pasti akan berkurang kan. Karena dari bunga simpanan naik, tetapi bunga pinjaman tidak bisa serta-merta dinaikkan.
Kemudian yang kedua, angka NPL-nya bagaimana? Non-performing loan-nya apakah ikut naik juga? Ya, ini kan tentu menjadi sesuatu pemberat ya. Kemudian rasio keuangan yang kedua itu adalah dividen kan, karena IPS kan mengarahnya ke dividen. Nah, dividen yield ini dari Bank BRI itu memberikan sekitar 3,3% ya, dengan dividen payout ratio ya, atau rasio pembayaran dividen itu sekitar 50%. Ya, artinya dari IPS tadi 344, ya angka itu kan memang masih yang disetahunkan ya. Tapi dari IPS yang 344 itu 50% ya, atau sekitar Rp174 yang dibagikan sebagai dividen ya, menjadikan dividen atau tingkat pemberian atau tingkat pengembalian atau tingkat pemberian dividen kepada investor ya dari Bank BRI itu hanya sekitar 50%. Jadi hanya menjadi 3,5%. Nah, 3,5% tentunya masih di bawah deposito kan. Nah, jadi bagaimana caranya agar dapat minimal seperti deposito? Ya tentunya operasional harus ditingkatkan agar laba semakin naik. Nah, kemudian cara yang kedua kan harus harganya diturunkan. Nah, kemudian rasio keuangan yang ketiga yang mau dibahas ini kan adalah DER ya. Yang penting yang harus kita bahas adalah DER atau debt to equity ratio. Kenapa? Karena debt to equity ratio dari Bank BRI itu sekitar 466% atau 470-an% lah. Yang artinya setiap satu modal dari Bank BRI itu harus menanggung hutang sebesar 4,7 kali lipatnya. Ya, setiap 100% menanggung 477%. Ya, apakah ini besar atau tidak? Ya, kalau secara teori ini besar. Ya, karena kalau kita melihat secara teori kan DER di atas 1 itu berbahaya. Ya, karena hutangnya lebih besar daripada modalnya. Kemudian kalau di bawah 1 kan bagus. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah DER dari perbankan itu berbeda dengan DER dari perusahaan lain. Kenapa? Karena hutang yang didapatkan oleh perbankan itu berdasarkan dana pihak ketiga atau nasabah. Ya, jadi semakin banyak nasabah, artinya semakin bagus kepada bank. Tetapi juga menjadikan hutangnya semakin tinggi. Nah, jadi dana pihak ketiga atau uang dari nasabah, uang yang disetorkan nasabah kepada bank itu dicatatkan sebagai kas ya, atau aset lancar, dan juga sekaligus dicatatkan sebagai hutang lancar. Ya, apabila nanti diberikan pinjaman kepada orang lain gitu misalkan ya. Misalkan si A memberikan atau dia menyimpan uangnya di bank. Nah, jadi 10 juta gitu misalkan ya. Jadi 10 juta dicatatkan sebagai kas dan sekaligus 10 juta dicatatkan sebagai hutang. Tapi misalkan nanti bank mengeluarkan pinjaman kepada si B, ya, si B sebesar 10 juta juga, berarti 10 juta ini dari kas itu hilang, tapi hutang 10 juta tetap. Nah, inilah yang mengakibatkan DER-nya jadi meningkat. Jadi sebenarnya semakin besar DER untuk perbankan itu bisa dikategorikan semakin bagus dengan catatan uang atau utang tadi berasal dari benar-benar murni dari pihak ketiga atau dari nasabah. Bisa teman-teman cek nanti dari current account, saving account-nya atau kasanya atau casa ya. Nah, artinya kalau kita melihat dari rasio keuangan ya, rasio keuangan dasar itu kalau bisa dibilang IPS-nya dari Bank BRI itu masih kurang menarik, dividen masih kurang menarik, kemudian dividen atau debt to equity ratio juga masih kurang menarik. Tapi perlu dilakukan analisa lebih lanjut ya. Dari mana angka ini berasal dan juga bagaimana angka ini didapat gitu loh. Nah, jadi perlu analisa lanjutan, perlu analisa advance dan juga teknikalnya juga harus dikonfirmasi gitu loh. Artinya rasio keuangan untuk analisa fundamental ini dikonfirmasi, teknikal juga dikonfirmasi. Jadi supaya dapat gitu ya, supaya dapat inline-nya. Tetapi yang mau dibahas sekarang kan adalah rasio keuangan dasar ini dulu. Nah, oke ya teman-teman, semoga video ini membantu ya tentang bagaimana cara kita menganalisa sebuah perusahaan berdasarkan rasio keuangan dasar untuk kebutuhan analisa fundamental. Nah, jadi memang masih mentah ya, tapi kita bisa melihatlah gambarannya. Contoh seperti IPS tadi, 344. Apakah bagus atau tidak? Ya, ternyata memang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena ternyata Bank BRI dengan titel sebesar itu hanya mendapatkan pertumbuhan 6% setahun. Ya, meskipun waktu pandemi juga mencatatkan pertumbuhan 6%, tetapi 6% itu dibandingkan misalkan dengan menaruh uang deposito ya, masih lebih untung gitu loh.
jika Bank BRI menaruh uangnya di BI gitu. Jadi kan sudah pasti dapatkan bunga, ya sudah pasti mendapatkan suku bunga ya 5-6% tanpa harus capek-capek melakukan usaha atau operasional kan. Nah, terus kalau kita melihat dari DER, angka 466% itu dikategorikan masih cukup bagus ternyata, ya selama utang tadi berasal dari memang benar-benar pihak ketiga atau nasabah. Kemudian dari dividen itu masih dikategorikan ya kurang baik lah ya, atau bukan kurang baik, tetapi ternyata kurang memuaskan gitu ya, kurang memenuhi hasrat bagi para investor ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Silakan teman-teman pencet tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info menarik dan bermanfaat seputar dunia investasi di pasar modal. Saya Imadi Dupiandika, SSI, Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.